bertemu dengan Anda. Anda polos dan baik hati. Saya tidak keberatan dengan latar belakang Anda. Saya juga tidak keberatan ayahku marah. Bertunangan denganmu, sebagai putra mahkota keluarga Qin, tidaklah berlebihan. Itu adalah awal dari keberuntunganmu dalam hidup ketika kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, kamu juga akan kalah. Semuanya, apa yang kamu katakan tentang nasib baik yang telah memberkatimu selama beberapa tahun. Kebangkitan keluarga Chu adalah karena berkahmu. Ini gila, seorang pecundang yang tidak melakukan apapun bahkan dalam pernikahan dan pernikahan. Berani memandang rendah Nona Chu, yang merupakan pemula baru di dunia bisnis. Saya benar-benar tidak tahan. Sungguh, saya tidak tahan lagi. Tuan muda kedua, apakah orang tua Anda ada di sini? Mereka akan segera tiba. Saat saya keluar, mereka bilang, harus membereskan. Jadi aku menelepon dan bertanya, aku, di sini, berhenti memukuliku. Aku sedikit sakit hari ini. Aku, terlambat. Tolong tanyakan pada mertuaku. Orang tuaku mertua, mohon maafkan saya sedikit tidak enak badan hari ini. Saya, terlambat, mohon maafkan saya, mertua saya. Hei, ibu mertua, akhirnya Anda tiba di sini. Putra Anda yang tidak memuaskan, hampir membuatku gila. Ibu mertuaku, sudah pergi. Kamu lihat sendiri, hari ini adalah pernikahan keluarga besar kita. Dia malah memanggil sekelompok pekerja migran. Hampir membuat malu kedua keluarga kita. Baru saja Yin Yin berdebat dengannya tentang masalah ini. Ini adalah keluarga yang tidak ada hubungannya untuk melahirkan hal seperti itu. Tetapi dalam hidup tidak ada jalan untuk kembali. Seharusnya aku tahu hari ini bahwa aku harus melakukannya belum melahirkannya sejak awal. Hai, apakah kamu masih mempunyai hati nurani saat mengatakan ini? Kamu meminjamkan keluarga Zhao kami ke kota untuk menunggu keluarga Zhao menunjukkannya. Kamu menendangku karena menikahi rubah betina ini. Beraninya kamu menjatuhkan kami. Putra kandungku diusir dari rumah. Dan dia bilang itu tidak ada gunanya. Kamu menindasku. Lupakan saja. Beraninya kamu mengatakan bahwa Yuer tidur denganku. Aku belum selesai denganmu. Siapa yang kamu panggil Vixen? Percaya atau tidak, aku akan menirumu. Jika ada yang berani menyentuh ibuku, aku akan membiarkannya. Jangan memaksaku untuk membunuh seseorang. Ini tidak masuk akal. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya, kamu bicara seperti ini padaku. Tahukah kamu kalau anakku adalah pewaris keluarga Qin? Ayo nak, sesumbar padaku. Dia mengatakan ini untuk ibunya. Jangan marah. Kamu punya status kakak laki-laki yang terpelajar. Hanya buruh migran. Kenapa kamu bersaing dengannya? Apakah kamu bersenandung? Lihat, anakku tidak berkualitas seperti kamu. Kamu yang seperti apa, kakak ipar Yin Yun? Bisakah pernikahannya dimulai? Baiklah, mari kita mulai. Para tamu yang terhormat, sambut kalian semua. Datanglah untuk menghadiri pernikahan Tuan Qian Yunsang dan Nona Chuyun. Sekarang tunggu, sebentar. Tuan rumah baru saja membuat kesalahan dan mengatakan itu hari ini. Pengantin pria bukan Qin Yunsan, tetapi saudaranya, Qin Donglin. Tuan rumah baru saja melakukan kesalahan dan mengatakan bahwa pengantin pria hari ini bukanlah Qin Yunsan, tetapi saudaranya Qin Donglin. Nona Chu, ada apa denganmu? Itu bukan urusanmu. Saya maaf. Ada alasan untuk pernikahan hari ini. Saya rasa perlu dijelaskan kepada semua orang. Pertama-tama, memang benar saya bertunangan dengan Tuan Qi Yunsang. Beberapa tahun yang lalu, semua orang tahu bahwa dia adalah Qin di waktu itu. Pangeranku, baru saja lulus kuliah dan punya kesempatan. Itu adalah hal yang paling menarik dari seorang pria. Aku percaya, setiap wanita ingin suaminya menjadi ambisius dan berprestasi. Itulah rasa aman yang diinginkan semua wanita. Aku tidak terkecuali. Tuan Qin juga bekerja keras. Saya meminta Tuan Qin Yunsang untuk keluar dan bekerja keras. Berharap dia dapat menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia dapat menerima diskriminasi yang sangat besar. Namun hasilnya, 5 tahun kemudian, Tuan Qin Yunsang kami, pangeran dari keluarga Qin, masih tidak kompeten membawa batu bata dan beton. Di lokasi pembangunan, para pekerja migran menyebut diri mereka saudara. Akhirnya, Tuan Qin sangat kecewa, dan harus memilih tuan muda kedua yang membentuk keluarga Qin.
Kami dulunya begitu tinggi dan perkasa, Tuan. Qin Yusang, putra mahkota keluarga Qin, akhirnya jatuh ke dalam debu. Dia tidak layak menjadi budak tuan kelima saya dan berharap saya menjadi budaknya, bukan laki-laki yang tidak berperasaan dan tidak benar. Tapi, aku tidak akan pernah merusak kebahagiaan hidupku pada laki-laki yang biasa-biasa saja, dan tidak ku kejar. Jadi hari ini aku ingin menghancurkan pernikahanku dengan Tuan Qin Yunsang dan menikah dengan tuan muda kedua dari Qin keluarga. Bisakah kamu mengerti? Oke, saya mendukungnya. Kami juga mendukung. Saya, mendukung putri saya. Anda akhirnya tercerahkan. Saya menasihati Anda. Anda sudah menjadi burung phoenix di antara manusia. Bagaimana Anda bisa jatuh ke dalam rawa limbah? Hei, bahkan Qin Yunsang, dia adalah tidak layak bagimu bahkan jika dia mengangkat sepatumu. Bagaimana aku bisa menikah denganmu? Berpakaian bagus. Tuan Qin Yunsang, apa yang ingin kamu katakan? Tuan Qin Yunsang, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bilang begitu, seekor burung phoenix di antara manusia. Dan aku adalah lumpur limbah. Aku bahkan tidak layak membawa sepatumu. Kan, Zuo Yunyuan, aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Semua yang kamu miliki sekarang diberikan kepadamu olehku. Dan saya, buruh migran yang Anda bicarakan, bukan sekedar buruh migran biasa. Identitas saya begitu besar sehingga tidak terbayangkan bahwa itu sepadan dengan nyawa Anda. Saya sudah menendang Anda ketika saya sudah rendah hati dan memandang tinggi kamu. Kenapa kamu masih membual di sini? Kamu pikir bualanmu itu menyenangkan, dan kamu bisa menyelamatkan harga dirimu yang buruk. Orang-orang seperti kamu yang cuek dan tidak berusaha untuk berkembang, hanya bisa ditindas dan diintimidasi. Seumur hidup mereka, ditinggalkan, dan direduksi menjadi lelucon orang lain. Anda mengatakan bahwa saya telah menjadi lelucon orang lain. Saya bukan orang gila. Siapa di antara semua orang di sini hari ini yang memiliki kualifikasi untuk berani melihat lelucon saya? Saudaraku yang baik, kamu benar-benar tahu cara menipu diri sendiri. Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda ada di sini hari ini. Siapa di antara semua orang yang memenuhi syarat untuk melihat lelucon Anda? Hahaha, Anda adalah pekerja migran bau yang membawa batu bata di lokasi konstruksi. Siapa yang bisa Anda katakan tidak bisa melihat leluconmu? Saya pikir apa yang dia katakan tidak masuk akal. Bukan, coba lihat, Tuan Qin. Para pekerja migran yang dia undang. Semuanya adalah orang kampung. Seperti dia, mereka benar-benar tidak punya hak untuk menertawakannya. Haha, sekarang saya akhirnya bisa paham. Kenapa dia harus memanggil beberapa pekerja migran? Ternyata mereka itu untuk menjadi pelapisnya. Hei, orang ini, bos, kami semua pekerja migran, tapi kami tidak memakan makananmu kan? Kamu tidak perlu buka mulut atau tutup mulut untuk pamer. Kamu bilang aku mempermalukanmu, bukankah itu maksudmu? Jangan bilang aku mempermalukanmu. Apa jadinya kalau aku memukulmu? Begitukah? Don, jangan bilang aku dipermalukan. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Kamu, Tuan Qin, istriku, beraninya kamu memukulku jika aku tidak menerima hadiahnya. Jangan bilang aku akan memukulmu. Terus kenapa, jika aku membunuhmu? Ayah, kamu pernah melihat ini. Dialah yang memulai perkelahian denganku. Jangan salahkan dia dan aku karena melakukan pembunuhan saudara. Hari ini aku harus membunuhnya. Penjaga keamanan, kamu bajingan. Cepat dan minta maaf pada kakakmu. Tidak mungkin memberinya hukuman yang pantas. Bu, tolong tinggalkan dia sendiri. Hari ini aku harus membunuhnya. Apa yang Tuan Muda kedua katakan? Orang ini berani memukul aku. Tangkap aku, dan hancurkan dia. Kaulah yang memukul Tuan Muda kedua, kan? Hei, Saudara Satpam, tolong jangan salah sangka. Dialah yang memukulku lebih dulu. Aku memukulmu. Kenapa begitu? Sangat mewah. Siapa yang memintamu datang ke tempat ini? Keluar dari sini, atau aku akan menangkapmu juga. Itu benar-benar membutakan mata anjingmu. Apa katamu? Aku bilang itu buta. Mata anjingmu, bahkan tidak kenali pemiliknya. Saya bilang itu buta. Mata anjing Anda, bahkan buta. Tuannya bahkan tidak tahu siapa tuannya. Anda bilang, saya mengadakan pernikahan di sini hari ini. Saya memesan hotel. Siapa lagi yang bisa saya jadikan?
Hei, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau Tuan muda kedua adalah pewaris di kehidupan sebelumnya? Kamu, seorang tukang plester yang pertunangannya diputus oleh keluarga kaya, masih punya niat pamer di sini. Berhenti bicara omong kosong padanya. Tangkap dia dulu, baru tangani perlahan. Tangkap, rekan kerja. Jika mereka berani menangkap Yuan Shao, kami akan bertarung dengan mereka. Ya, bertarung dengan mereka. Bahkan, meskipun kita tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan status yang rendah hati, kita tidak bisa begitu saja ditindas oleh orang lain. Sial. Kalian sekelompok idiot, karena kalian tidak bisa bergaul denganku karena nilai kalian, bukan? Yun Sang adalah saudaramu. Kamu mengambil posisi sebagai ahli warisnya dan mencuri istrinya. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Jika kamu ingin memakannya, aku adalah sekelompok ayam dan anjing. Mereka layak untuk bertukar pikiran denganku. Jika kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati. Kalian, mengapa kamu tidak memanggil seseorang untuk menangani saudara tukang dagingmu? Sekarang, hei, aku dipukuli. Kamu segera membawa saudara-saudaramu untuk menyiapkan naga kekaisaran. Oke, terima kasih. Kalian semua, menunggu saudara tukang daging datang. Aku tidak akan memakanmu dan berjalan-jalan. Tunggu sampai saudara tukang daging datang. Aku akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Donglin semuanya saudara. Kenapa ada keributan seperti itu? Yun Sang, cepat minta maaf pada Donglin. Ayo, pergi. Jangan menikah. Ibu takut terjadi sesuatu padamu. Tidak, apa-apa, jangan sebutkan itu. Sekalipun di sini, ini seluruh perjalanan ke Beijing. Tidak ada yang berani menyombongkan diri, jadi sesumbarlah sekeras yang Anda bisa. Anda mungkin belum